Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan coba membahas tentang bagaimana konfigurasi Quitree di router Mikrotik. Untuk saat ini kita akan coba mempraktekannya menggunakan VirtualBox. Jadi yang kita butuhkan untuk mesin virtualnya yang pertama tentu saja adalah router Mikrotik. Ya, kemudian di sini untuk settingan networknya, adapter pertama ini saya buat bridge, kemudian adapter keduanya saya buat internal network dengan nama innet ya. Sementara untuk yang menjadi klien nanti ada di sini ya, Linux Mint, dan untuk settingan adapternya itu saya bikin internal network dengan nama innet juga. Jadi yang perlu kalian perhatikan di sini adalah penamaan internal network ini apabila dia harus dikonekkan langsung dengan sesama mesin virtual, maka pastikan untuk penamaan internal networknya harus sama ya. Oke, kita langsung saja menuju ke router Mikrotiknya yang di sini sudah saya remote menggunakan Winbox. Kemudian juga sekalian saya tampilkan untuk kliennya ya. Nah, yang pertama tentu saja kita harus membuat basic config-nya dulu agar nanti klien ini bisa mendapatkan akses internet dari router Mikrotik ini. Yang pertama kita bikin untuk address-nya ya. Jadi kita bikin untuk address-nya misalkan IP-nya 192.168.150.1/24, dan di sini untuk interface-nya kita arahkan ke Ether 2. Kemudian kita apply dan oke. Berikutnya kita bikin DHCP server. Kita arahkan ya ke DHCP setup, kemudian ini Ether 2. Pastikan IP-nya sudah sesuai dengan IP yang tadi kita masukkan di Ether 2 ya. Kemudian ini di next, kemudian untuk address to give out-nya kita kurangi sedikit. Ya, misalkan di sini 20, kemudian next dan oke. Nah, berikutnya sekalian kita untuk setting firewall NAT-nya ya, agar nanti si klien ini bisa mendapatkan akses internet dari routernya atau dari Mikrotik ini. Kita tambahkan rule NAT-nya di bagian general, ini bisa dipilih chain-nya source NAT, kemudian out interface-nya adalah di Ether 1. Untuk action-nya berarti ini di masquerade ya. Kemudian di apply dan oke. Nah, bisa kalian lihat di sini di sebelah kanan barusan sudah ada notif bahwa si klien ini sudah mendapatkan IP ya dengan tulisan connected to wire network. Coba kita pastikan menggunakan terminal dan kita coba menggunakan perintah ifconfig untuk mengecek IP yang dia dapat. Nah, di sini bisa terlihat untuk IP-nya adalah 192.168.150.20. Nah, kita coba lakukan ping ke gateway-nya dulu ya, 192.168.150.1. Sudah berhasil connect. Kemudian kita coba lakukan ping menuju ke internet atau ke jaringan yang luar ya. Ping ke 88. Nah, di sini juga sudah bisa tersambung. Berarti artinya laptop klien ini ya sudah bisa terkoneksi dengan internet. Nah, sebelum kita lakukan konfigurasi Quitree, alangkah baiknya kita coba cek ya bandwidth yang dia dapatkan dari Mikrotik ini berapa. Bisa kita menuju ke browser, kemudian kita nanti menuju ke speed test ya. Kita coba ketikkan di sini speed test. Nah, kita lakukan uji kecepatan. Oke, bisa dilihat ya bahwa untuk uji kecepatannya sebelum ada rules Quitree itu dia untuk downloadnya bisa mencapai 2,73 MB, kemudian untuk uploadnya sekitar 1,8 MB. Nah, berikutnya kita menuju ke router Mikrotiknya ya untuk bagaimana memulai konfigurasi Quitree. Nah, satu hal yang perlu dipahami ya bahwasanya ada sedikit perbedaan apabila kita menggunakan Simple Qui dengan Quitree. Salah satunya kalau Simple Qui kan tinggal kita tambahkan misalkan di sini ya, kita berikan nama untuk Qui-nya, kemudian langsung kita arahkan dia targetnya kemana. Nah, untuk targetnya ini kan bisa kita tuliskan berupa
IP single IP ya. Misalkan IP-nya tadi 192.168.150.20. Bisa juga menggunakan network yang menggunakan /24 seperti ini, atau kita juga bisa menggunakan Ether. Kemudian setelah kita berikan targetnya, langkah berikutnya adalah kita tinggal tentukan saja max limit untuk upload berapa dan max limit untuk download berapa. Nah, sesimpel itu sebenarnya untuk simple Kui bisa langsung jalan. Nah, kan tetapi kita akan coba bikin di video kali ini adalah dengan membuat Kui tree. Nah, langkah pertama yang kita perlukan untuk membuat Kui tree itu adalah salah satunya dengan membuat mangle terlebih dahulu. Jadi kita membuat penanda dari koneksi yang terbentuk ya. Jadi kita bisa ke IP, kemudian firewall, kemudian bisa ke mangle. Nah, yang pertama harus kita buat mangle-nya adalah mangle untuk menandai koneksinya. Jadi koneksi yang terbentuk dari klien itu akan kita tandai dulu begitu ya. Jadi di bagian general kita berikan chainnya pre-routing, kemudian parameter berikutnya yang harus kita isi adalah bagian source address-nya ini, dimana source address ini nanti diisi dengan IP dari klien yang ada di sini ya, atau Linux Mint-nya ini. Nah, tadi sudah kita cek untuk IP-nya adalah 192.168.150.20. Kemudian setelah kita isi di chainnya pre-routing, kemudian source address-nya IP klien, kita langsung menuju ke action. Dan di bagian actionnya ini kita berikan action mark connection ya. Kemudian kita juga bisa bikin mark connectionnya itu diberikan nama ya, misalnya ini limit client, dan pastikan untuk password-nya dicentang dan di apply dan di OK. Nah, jadi langkah pertama adalah kita membuat yang namanya mark connection atau menandai koneksinya terlebih dahulu. Koneksi dari mana? Koneksi dari source address ini ya. Kemudian setelah mark connection terbentuk, kita bikin satu rules lagi ya, yaitu chainnya masih sama pre-routing, akan tetapi parameter yang harus diisi ini adalah di bagian connection mark. Jadi ini kita arahkan ke connection mark yang tadi atau barusan kita buat, yaitu di limit client. Kemudian kita langsung menuju ke action, dan di actionnya ini kalau tadi kita bikin mark connection, nah sekarang kita bikin mark paket. Jadi setelah koneksinya terbentuk, nah paketnya itu juga sekarang akan ditandai. Tapi yang membedakan di sini password-nya tidak dicentang, dan kita berikan new packet marknya dengan nama misalnya melimit klien begitu ya, silakan apply. Oke. Nah, jadi untuk di sisi mangle-nya kita cukup bikin ini dulu ya, mark connection dan juga mark paket. Kemudian kita menuju ke Kui ya. Untuk bikin Kui tree-nya kita langsung tambahkan saja. Nah, di bagian sini kita akan coba bikin yang pertama rules untuk Kui upload-nya. Jadi misalkan di sini kita tuliskan Kui upload ya. Kemudian nah ini yang perlu kalian ingat-ingat ya, bahwa untuk rules Kui upload dan Kui download itu nanti parent-nya itu beda ya. Jadi kalau Kui upload itu kita ambil dari interface yang terdekat dengan sumber internet atau interface yang digunakan sebagai sumber internetnya lah. Kemudian kalau yang Kui download itu interface yang paling dekat dengan klien. Nah, dalam hal ini kita coba ke VirtualBox-nya lagi. Di MikroTik ini kan yang menjadi interface sumber internetnya kan yang bridge atau Ethernet Ether 1. Kemudian yang dekat dengan klien itu kan yang Ether 2. Berarti nanti untuk parent upload itu kita arahkan ke Ether 1, sementara untuk parent download itu kita arahkan ke Ether 2. Oke ya, karena kita coba bikin yang Kui uploadnya terlebih dahulu, maka parentnya kita arahkan ke Ether 1. Kemudian untuk paket marknya kita arahkan dia di melimit client atau yang tadi kita bikin di mark paket. Kemudian setelah itu kita langsung tentukan saja max limitnya berapa. Misalkan untuk uploadnya kita berikan max limit 1 MB ya.
kemudian di apply, di oke. Nah, jadi ini sudah jadi rules untuk upload menggunakan Q3. Nah, berikutnya kita bisa tambahkan QUI untuk download. Nah, yang membedakan di sini adalah parentnya kita arahkan ke interface yang connect dengan klien atau yang menuju ke bawah ya, yaitu di Ether 2. Mark paketnya kita juga arahkan ke melimit klien, dan max limitnya misalkan kita ubah juga ke 1 MB. Kurang lebih seperti ini. Jadi dengan rule seperti ini itu Q3 dia sudah bisa jalan ya. Tinggal bagaimana kita melakukan uji koneksi, apakah memang betul akses dari klien ini sudah kena limiter dari bandwidthnya. Kita coba ke klien ya, dan kita coba lakukan speed test ulang atau uji kecepatan lagi. Dan nanti perhatikan apakah warna di sini berubah ya. Artinya nanti kalau ada warna yang berubah misalkan jadi merah, itu berarti memang kapasitas bandwidthnya sedang dipakai semuanya. Kita coba jalankan uji kecepatan. Nah, kita coba perhatikan di sini dia tidak akan bisa lebih dari 1 MB ya. Dan kalau kita perhatikan di QUI download ya, dia sudah menjadi merah. Itu artinya limiter bandwidthnya sedang bekerja. Dan sekarang berpindah ke uploadnya ya, dimana uploadnya juga sama. Tadi kita limit sebesar 1 MB, maka untuk uji kecepatan ini juga pastinya tidak akan lebih dari 1 MB. Nah, kurang lebih hasilnya menjadi seperti ini ya. Berarti Q3 ini sudah bisa melimit bandwidth dari klien. Oke, kurang lebih seperti itu untuk video kali ini. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.